Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kami dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, Universitas Jenderal Sudirman. Baik. Nah, saat ini saya sudah berada di Desa Taman Sari, Karanglewas, bersama dengan narasumber sekaligus owner dari usaha olahan singkong. Boleh perkenalan Ibu siapa dan usaha apa yang Ibu sedang geluti saat ini? Perkenalkan, nama saya Ibu Haryati. Saya dari KWT Ciptoroso Taman Sari, Kecamatan Karanglewas. Produksi saya hasil dari pertanian, yaitu pengolah singkong yang kemudian dibikin lanting dan stripping singkong. Ibu ini usahanya kan menanam sendiri ya Ibu. Nah, luas lahan yang Ibu miliki itu berapa ya Bu? Untuk luas lahan yang saya miliki ini ada 15 angga. 15 angka. Nggih. Dalam penanaman pohon singkong ini, pupuk dan pestisida yang digunakan itu apa Ibu? Untuk pupuk saya pergunakan pupuk urea dan pupuk kandang. Untuk pemupukan singkong itu di umur 3 bulan, kemudian di umur 7 bulan. Umur 3 bulan, umur 7 bulan. Awal Ibu menanam tanaman singkong ini, ambil pohon atau bibit awalnya itu dari mana Ibu? Kalau untuk pengambilan bibit ini banyak ya, dari tetangga itu saya ambil dari tetangga. Setelah itu di-stek lalu di perkebunan gitu ya. Baik Ibu. Ibu sejak kapan memulai usaha olahan singkong ini Bu? Kalau untuk olahan singkong saya berdiri tahun 2012. 2012. Kemudian di tahun 2000 untuk pengolahan singkong stripping saya menggeluti sekitar 5 tahun. Kemudian setelah itu saya menambahkan usaha planting di tahun 2012 sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, bahan baku yang digunakan kan merupakan hasil panen sendiri ya Ibu. Kira-kira berapa lama sih waktu untuk dibutuhkan untuk proses penanaman hingga panen singkong itu sendiri Bu? Untuk penanaman singkong itu dibutuhkan, kalau untuk planting ini umurnya sampai 1 tahun. 1 tahun. Selama penanaman singkong itu Ibu ada kendala apa? Kalau penanaman singkong kendalanya ini waktu itu di pupuknya ya. Kemudian itu pernah juga mengalami singkong yang pohonnya itu nggak mau tinggi gitu. Terus untuk pengolahan diolah itu kurang bagus. Tapi nggak tahu itu faktornya dari mana. Terus cara mengatasi juga belum tahu seperti apa. Jadi Ibu juga belum tahu solusi dari permasalahan tersebut ya Ibu? Belum. Menurut Ibu singkong yang seperti apa yang paling baik untuk kualitas produk olahan Ibu? Kalau untuk planting itu bagusnya yang kuning ya, yang Merdeka ya, yang umurnya itu sampai setahun. Kalau paling muda ya sekitar 8 bulan itu sudah bisa diolah menjadi lanting. Jadi lama dari pemanenan singkong ini juga berpengaruh ya Ibu dalam rasa dari produk olahan Ibu ya? Betul. Untuk proses pengolahannya Ibu, itu bagaimana Ibu? Dari planting sendiri atau mungkin dari olahan singkong yang lain? Ini untuk lanting ya, dari awal ya Mbak. Singkong itu dikupas, kemudian dicuci bersih, terus direbus apa ya? Dikukus ya Mbak. Dikukus, kemudian dibuangi seratnya itu yang di dalam, kemudian diketuk, dicampur dengan bumbu yang gilingan pertama, kemudian nanti gilingan yang kedua dibikin
dipotong-potong kayak apa ya namanya kalau di sini ini ngomongnya ini taunya kepokan gitu. Iya. Kemudian nanti saya antar ke pekerja yang apa membentuk bulat-bulat itu saya antar ke rumah. Terus paginya dijemur, setelah kering kemudian digoreng. Digoreng kemudian setelah digoreng ditiriskan. Setelah ditiriskan dikemas, kemudian baru dipasarkan. Yang membedakan produk Ibu dengan produk orang lain itu apa, Bu? Kualitas atau keunggulannya, Ibu? Untuk klanting sendiri ya, untuk klanting Desa Taman Sari dengan klanting gombong contohnya itu ya berbeda. Karena kalau dari gombong itu bukan murni dari singkong. Kalau produk Taman Sari ini murni, nggak ada campurannya. Seperti itu. Mungkin dari rasa sih beda juga. Karena berbeda juga cara pengolahannya juga ya, Ibu ya. Baik. Produk ini sudah dipasarkan kemana saja, Ibu? Atau media apa yang digunakan dalam pemasaran produk ini, Bu? Untuk pemasaran, kalau saya sendiri ini memasarkan di sekitar Purwokerto, tapi sudah ada yang pengambilan untuk ke Jakarta. Itu pengambilan setiap 2 minggu sekali, paling lama 1 bulan. Itu sudah keluar dari Purwokerto juga ya, Ibu, produknya? Iya, Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, kemudian di pasar-pasar terdekat juga sudah ada tersedia di situ. Medianya apa itu, Ibu? Mungkin promosi lewat WhatsApp, media sosial, atau bagaimana, Ibu? Kalau waktu itu kan belum marak HP ya, jadi waktu itu mungkin dari mulut ke mulut. Kalau sekarang paling saya pakai WA. Belum saya promosikan lewat IG maupun ini karena ya butuh proses dan butuh ilmu pengetahuan. Oke, betul, Ibu. Dalam satu kali produksi itu ya, Ibu, menghasilkan berapa bungkus atau berapa produk itu, Ibu? Kalau untuk lanting setiap harinya saya bikin paling sedikit ini 150 kilo. Dan untuk kalau sudah jadi klanting nih jadinya 60 kilo. Jadi 1 kilonya 1 kilo singkong ini mendapat lanting 4 on. 4 on. Kalau untuk jumlah produknya itu berapa pieces, Bu, per itunya? Per sekali panen tuh kan diplastikin tuh, dikemas. Nah itu menghasilkan berapa kemasan? Atau tergantung pesanan Iya, berapa? tergantung pesanan. Kadang kan ada pelanggan yang sudah ngambilnya ini kemasan yang 2 kilo. Terus ada yang 4 kilo. Ada yang 1,5 kilo. Terus ada lagi kemasan yang eceran untuk dijual di sekolahan itu yang eceran 2000. Terus ada lagi yang insya Allah ini niatnya mau masuk ke retail. Itu belum berjalan sih, baru ke depannya insya Allah. Singkong ini, Ibu, kan ada kebunnya ya, Ibu. Itu sepenuhnya untuk olahan atau masih dijual mentah juga, Bu? Kalau singkong saya sendiri ini saya olah sendiri karena kalau dijual saya juga beli sama petani yang lain. Jadi untuk pengolahan tiap hari kan misalkan saya nanam sendiri ini lahannya harus banyak. Karena lahannya nggak banyak, jadi saya beli dari tetangganya, petani yang lain. Berarti selain dari lahan Ibu, Ibu juga mengambil singkong dari lahan petani lainnya, Ibu? Baik. Apakah ada koperasi tani, Bu, simpan pinjam di desa ini? Pernah ada sih, tapi sekarang sudah vakum. Sudah berhenti? Iya. Baik. Selama Ibu menjadi wirausaha dalam bidang ini, UMKM ini, apa suka dukanya, Bu? Kesan-kesan dalam menjalani usaha ini?
Kalau suka duka, kalau sukanya itu misalkan lagi banyak pesanan, terus nggak ada kendala cuaca ataupun dari pekerjanya itu apa saya bisa menghasilkan apa namanya bisa mentargetkan ya kalau misalkan nggak ada kendala. Tapi kalau misalkan dukanya ini kalau ada kendala, misalkan cuacanya mendung, terus ada itu pekerjanya yang ada apa namanya ada acara sendiri, begitu juga saya kurang kurang tenaga kerja. Di situ juga ada kendala. Terus untuk pemasaran juga ada kendala, misalkan permintaan banyak tapi pekerjanya berkurang, kemudian cuaca juga nggak mendukung, itu juga jadi dukanya saya. Berarti cuaca itu sangat mempengaruhi ya Ibu dalam jumlah produksi ya Ibu. Baik. Untuk tenaga kerja, Ibu mengerjakan siapa Ibu? Mempekerjakan siapa? Sementara ini pekerja ini tetangga dan saudara-saudara saya. Jumlahnya ada berapa itu Ibu? Ada, kalau yang bentukin ini ada 10 orang, kemudian yang di sini ada 2 orang, jadi ada 12 orang. 12 orang. Untuk jenis singkong kan itu ada bermacam-macam ya Bu, kayak singkong mentega, terus singkong putih, ada singkong emas juga. Nah, untuk produk Ibu ini menggunakan singkong jenis apa atau bebas? Kalau untuk lanting biasanya ini yang kuning, yang Merdeka itu. Kalau yang stripping itu kebanyakan sukanya yang putih. Rasanya ini lebih renyah. Sebenarnya sih untuk lanting bisa pakai singkong putih. Cuma hasilnya itu misalkan singkong mentega nih 1 kilonya jadi 4 on. Tapi kalau pakai singkong yang putih ini 1 kilonya paling dapat 3 on. Jadi nyusutnya terlalu banyak. Baik Ibu, mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Informasi yang Ibu berikan sangat informatif ya Bu, sangat bermanfaat bagi kami. Semoga usaha Ibu dapat selalu berjalan dengan lancar. Amin. Dan selalu berkembang tentunya Ibu, dan diberi kemudahan dalam setiap prosesnya. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Kami dari jurusan S1 Agribisnis Unsur mengucapkan sangat terima kasih kepada Ibu sudah menyempatkan waktu untuk kami hadir di sini dan mewawancarai Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.